pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Sucheng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, dalam rangka memfasilitasi alumni dan mahasiswa dengan dunia industri serta penyedia beasiswa, Unhas Career Expo kembali digelar. Dibuka langsung oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Kegiatan ini hadirkan 26 perusahaan dan 4 penyedia beasiswa yang siap membuka lowongan untuk para pendaftar. Unhas Career Expo kembali digelar pada 10 Juli 2024 di Korjek Arenatorium Unhas. Agenda tahunan ini merupakan program unggulan Subdirektorat Penyiapan Karir di bawah naungan Direktorat Kemahasiswaan Unhas untuk menjembatani alumni dengan dunia kerja. Kegiatan ini dibuka oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Zodan Arif Fakrullah SHMH, dan mendapatkan apresiasi dari pria kelahiran Sleman, Yogyakarta ini. Saya memberikan apresiasi untuk jajaran Unhas, wabil khusus Pak Rektor, Prof. Jamaluddin Jumpa atas penyelenggaraan Career Expo di Unhas tahun 2024 yang sekarang ini, periode ini. Karena ini sangat terkait dengan program pemerintah nasional dan pemerintah provinsi untuk mengurangi pengangguran. Ini sangat bagus, memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk bertemu para pemberi kerja. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi mahasiswa tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi berusaha juga nanti ke depan menjadi pemberi kerja. Karena dua-duanya bisa dilakukan. Sekali menjadi pencari kerja, juga memiliki usaha memberi kerja. Karena banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita buka. Nah, langkah yang bisa dilakukan oleh Unhas ini sangat positif, mendukung karir mahasiswa. Jadi kampus tidak hanya menyuruh-nyuruh untuk melakukan A, lakukan B, lakukan C, tapi memberikan fasilitas. Nah, inilah kampus yang bercirikan kampus modern bersifat fasilitatif. Ya, tidak hanya otoritatif. Jadi sudah bergerak ke fasilitatif. Nah, bagi Pemprov ini bagus sekali. Karena merupakan upaya di luar Pemprov yang langsung berdampak pada program-program Pemprov untuk mengurangi pengangguran. Kalau pengangguran berkurang, insya Allah kemiskinan akan berkurang. Karena semakin banyak orang mendapatkan uang upah dari pekerja. Kalau kemiskinan berkurang, nanti insya Allah stunting akan berkurang. Nah, kemiskinan berkurang, stunting berkurang, angka anak sekolah akan meningkat. Karena rata-rata yang putus sekolah dari anak dari keluarga yang miskin. Itu Prof. Jamal, terima kasih. Awal 1. Kegiatan ini menghadirkan 26 perusahaan, baik yang bergerak di badan usaha milik negara atau BUMN, perusahaan multinasional, perbankan hingga perusahaan startup. Selain itu juga terdapat 4 lembaga penyedia beasiswa. Terdapat booth yang disediakan untuk masing-masing perusahaan yang dapat dikunjungi untuk memperoleh informasi seputar pendaftaran. Tak hanya peserta, PJ Gubernur didampingi pimpinan kampus juga melakukan kunjungan ke booth-booth yang tersedia. Selain booth, peserta juga mendapatkan talk show dan sharing session dari beberapa perusahaan yang hadir, juga disediakan beberapa ruangan untuk melakukan interview langsung di tempat. Salah satu booth yang paling banyak menarik perhatian pengunjung ialah booth dari Mind ID. Hal tersebut karena booth ini menghadirkan seorang konten kreator terkenal, Vina Mulyana. Wanita yang sering membagikan konten-konten edukasi seputar dunia pekerjaan ini hadir sebagai Human Research Development atau HRD dari perusahaan Mind ID. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba, Badan Narkotika Nasional Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi anti narkoba di ruang Senat Universitas Hasanuddin pada 10 Juli 2024. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara Unhas dan BNN yang pada September 2023 lalu meluncurkan kampanye Unhas Bersinar, Bersih dari Narkoba. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Sosialisasi anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Sulawesi Selatan digelar di ruang rapat Universitas Hasanuddin yang menghadirkan Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Brigadir Jenderal Polri Dr. Andes Guru Ahmad Fadianto MH, beserta tim dan Sivitas Akademika Unhas. Dalam sambutannya, Prof. JJ menekankan betapa pentingnya sosialisasi tersebut dalam memerangi narkoba.
Prof. JJ mengajak para akademisi untuk memberikan solusi konkret dan tidak hanya mengkritik BNN atau pemerintah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara Unhas dan BNN yang pada September 2023 lalu meluncurkan kampanye Unhas Bersinar, Unhas Bersih dari Narkoba. Prof. JJ menekankan bahwa bersinar bukan sekedar slogan, melainkan tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh seluruh sivitas akademika Unhas untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari narkoba. Dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus, Universitas Hasanuddin berencana melakukan pengecekan rutin untuk memastikan kampus tetap bersih dari narkoba. Ini adalah suatu langkah dari kerjasama yang telah kita sepakati akhir tahun lalu untuk mewujudkan Indonesia bersinar, dan kita ingin juga kampus Unhas bersinar tentu di bawah bimbingan kolaborasi dengan Kepala BNN Sulawesi Selatan. Pak Jenderal Guru ini adalah betul-betul guru saya dalam hal narkoba, tapi harus menjadi murid yang baik, sehingga saya bilang nggak boleh hanya sekedar ngomong saja. Dan hari ini saudara-saudara saksikan kita ada pemeriksaan urin secara random, memastikan bahwa ini akan kita lakukan secara reguler, Pak Jenderal, untuk bersih ya, untuk kita juga menahan diri siapapun bahwa di UNAS tidak akan ada lagi tempat untuk narkoba. Di samping pemeriksaan rutin untuk urin, kita juga akan melakukan berbagai macam tindakan-tindakan spontanitas untuk sidak ya, dengan menggunakan anjing pelacak untuk kita kemana-mana di mana yang kita anggap rawan, untuk sekali lagi menjadi contoh yang baik ya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Insya Allah Unhas akan menjadi salah satu kampus yang bukan hanya proklamasikan bersih dari narkoba, tapi juga kita akan ikut membantu BNN mensukseskan berbagai macam programnya dan juga membantu bangsa ini untuk keluar dari siklus narkoba yang menjerat banyak sekali generasi muda. Ya. Semoga dari Unhas kemudian kami akan mengajak kampus-kampus lain juga untuk melakukan hal yang sama dan berkolaborasi menjadi jejaring dan bekerja sama dengan BNN dan kepolisian dan seluruh pihak yang menginginkan Indonesia bersih dari narkoba. Sebagai bentuk kerjasama yang lebih intensif, Kepala BNN Sulawesi Selatan siap meminjamkan anjing pelacak secara rutin setiap bulan untuk melakukan pengecekan secara reguler dan acak untuk mendeteksi keberadaan narkoba. Kehadiran anjing pelacak ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas deteksi narkoba di kampus, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Oke, yang jelas pertama saya menerima tantangan dari Prof tadi, saya tes urin pada siang ini bagian daripada kegiatan deteksi dini. Kemudian kita akan lakukan kegiatan pelatihan kepada penggiat narkoba yang ada di kampus. Yang berikutnya kita akan lakukan kegiatan membentuk agen pemulihan yang ada di kampus. Yang mudah-mudahan dengan kampus yang ada ini, dengan orang kampus sendiri, mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang bagus buat di kampus ini. Ya. Iya, nanti kita lihat kebutuhannya, kapan nanti kita akan bantu ke sini dan kita lakukan untuk ya kembali lagi biar kampus ini menjadi kampus yang aman, kampus yang bersih dari narkoba, dan kita berharap lewat forum pada siang ini memberikan tebaran kepada teman-teman di kampus ini untuk tidak bermain-main sama narkoba. Yakinkan bahwa kita harus bersih dan jadikan kampus ini jadi kampus bersinar. Menariknya, setelah kegiatan sosialisasi, tim dari BNN melakukan pengecekan urin bagi peserta sosialisasi. Kriteria pertama adalah para pejabat, termasuk pimpinan, rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, direktur, dekan, dan pegawai. Kriteria kedua adalah mahasiswa, bahkan termasuk tenaga keamanan kampus. Rahmatia, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suce beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.